Oke, kembali lagi ke channel kita Financial Freedom. Kita bahas pergerakan gold hari ini yang tadi saya sudah coret-coret sebelumnya ya. Eh, saya tadi sudah membagikan di Wanda bahwa saya ada eh, marking sell. Kita tadi saya sudah bagikan di grup WA bahwa saya melakukan averaging yang sama di sini. Ada drop bis drop, ini sebenarnya adalah secara time frame 1 jam, 4 jam maaf. Ya, jadi time frame 4 jam di sini ada drop bis drop yang menurut saya itu oke untuk diambil di sini. Drop bis drop. Jadi saya punya dua area sell, drop bis drop bahwa sell yang pertama kemarin itu saya ada entry kembali karena saya sudah cut profit menuju 1/3 waktu NFP kemarin ada di bawah sini. Ya, jadi kurang sedikit saya cut profit. Kemudian saya entry lagi untuk yang kedua kalinya di area yang sama, kemudian, saya juga ada lagi entry sell di area yang di atasnya. Kemudian saya punya 2 area sell yang di mana tadi sudah TP1/1 menuju TP/2. Nah, kita bedah di H1, oke. Di H1 itu, eee, tadi saya sudah jelaskan di Owanda ya, sebenarnya gold kenapa naik di sini karena ada rally base rally di sini. Nah, di sini ada rally base rally. Dan ada koreksi di sini, kemungkinan dia akan turun dulu ya karena ada drop base drop juga di sini. Ya, di H1. Drop base drop, jadi harga masuk ke base-nya, kemudian dia akan turun. Jadi, target saya secara weekly dan monthly, kita ke daily ya kan. Ke daily tadi saya sudah gambar untuk daily. Kita pakai tools ya, oh tadi di Owanda, sorry maaf. Kita ke Owanda. Ya, jadi yang sudah saya coret itu ada di Owanda. Saya akan jelaskan ya bahwa ada 2 skenario pergerakan. Jadi range pergerakan gold saat ini ada di area ini ya. Jadi gold masih bermain-main di area ini. Di area-area ini. Dan ini adalah sebagai key level, area yang ini adalah sebagai key level. Saya kasih warna jangan abu, biarin saya bedain ke warna kuning ya. Warna kuning adalah key level yang wajib dia break untuk penerusan ke bawah dan range gold sedang ada di posisi yang abu-abu. Nah, secara monthly, support monthly, kita kita tarik Fibonacci yang kemarin saya sudah share di video saya sebelumnya. Kalau belum silahkan di scroll-scroll ke bawah untuk lihat Fibo. Kenapa saya ada marking Fibo di sini. Fibo retracement 618 itu ada di area ini. Dan kemudian retracement 786 itu ada di harga di sini. Jadi ada kemungkinan gold ketika break di harga di sini ke level kita di harga 2265 itu bisa jadi kemungkinan dia akan meneruskan ke bawah ke area kita yang abu-abu di bawah. Ya, itu bertepatan dengan S1 monthly ya dan Fibonacci. Ya, secara daily. S1 monthly. Jadi monthly di bulan Mei. Ya. Jadi pivotnya ada di sini. Sekarang gold posisinya sudah ada di bawah pivot monthly. Jadi ada kemungkinan dia akan turun dulu sampai kemungkinan ada di support 1 monthly. Ya, jadi kita masih wait and see untuk dia break body candle di area B sesuai plan B. Plan B break body candle di area B berarti dia ada kemungkinan untuk mantul dulu sebentar baru dia meneruskan ke bawah. Kalau dia break area yang di atas sini, berarti dia ikut skenario A, akan meneruskan kenaikannya menuju R1 monthly. Kemungkinannya seperti itu. Oke. Nah, range pergerakan gold untuk secara dari area Fibonacci sampai ke R1 monthly atau S1 monthly sampai ke R1 monthly itu 20.000 pip. Jadi it's okay. Kita perjuangkan itu. Ya di situ cuan. Ya jadi kalau kita ikuti arahannya ya insya Allah kita cuan. Kita hanya mengandalkan seperti itu aja. Kemudian R1 weekly ada di sini. Ya.
Jadi S1 weekly-nya dari sini ada di harga 23.40 ya. Jadi ini berdekatan dengan area break-nya atau area rally base drop-nya yang bisa jadi ini sebagai harga koreksi untuk naik dulu nanti baru akan turun ke bawah. Bisa jadi atau dia close body candle di area ini dan di area R1 weekly. Nah, itu bisa jadi dia akan meneruskan kenaikannya ya. Jadi kita pantau di R1 weekly dan S1 weekly-nya. Itu untuk jangka pendek kita. Jangka pendek kita secara weekly, ya kita tunggu minggu ini dia seperti apa, biar dia menyelesaikan tugasnya, dia mau kemana, break S1 weekly yang dan dia menuju plan B kita, ataupun dia akan break area R1 weekly kita dan akan menuju R1 monthly kita. Nah, secara pivot sudah di bawahnya. Jadi kita masih bisa wait and see untuk pergerakan gold. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci extension dari swing low kita, tarik ke Fibonacci juga sampai ke kita ambil harga terbawahnya di sini untuk time frame daily. Misalkan dia mau naik, kita sudah tahu batasannya. Dia akan kemungkinan naik bisa sampai ke 2518 ya. Nah, 2518 ini apa kan gitu. Apakah ada area resisten atau pivot dan dia akan membentuk ATH terbaru jika dia bisa break area R1 monthly ataupun area base yang ada di atas yang sudah kita marking sebelumnya. Kita coba lihat di quarter. Di quarter kita lihat. Nah, di quarter di area 618 di sini adalah R2 quarter. Jadi bulan Mei itu adalah masuk ke quarternya yang kedua. Ya, masuk ke quarternya yang kedua. April, Mei masuk quarter yang kedua. Jadi kita bisa jadikan acuan ini sebagai next destination gold atau dia break dulu ke sini baru dia akan menuju ini di 2 bulan ke depan menyelesaikan quarternya. Karena secara tren besar di daily itu masih kondisi bullish. Tapi kita bisa ngambil peluang-peluang kecilnya di time frame kecil. Kalau kita jadikan acuannya itu di monthly, which is di monthly belum kelihatan. Oh sudah, ini baru muncul. Secara monthly, ya kita tandain dulu di sini 618 retracement ya. Oke, kita hapus dulu retracementnya. Ini adalah R2 monthly, ya R2 monthly. Sama persis di R2-nya monthly, ya. Bisa nggak ke sana? Bisa saja. R2 monthly, ya. Ada kemungkinan gold akan terbang sampai sini ketika dia break area, break body candle di sini, ya, ataupun break body candle ATH yang ada di sini, dia akan kembali lagi dan dia akan up menuju R2 monthly, which is wait and see. Kita masih menunggu pergerakan gold sampai mana. Ya, jadi kita udah punya plan di time frame kecil ya, sudah kita pertahankan itu dulu sampai mana pergerakan gold itu akan dituju. Kita tahu bahwa batasan-batasannya itu ada di sana. Fibo sama harganya dengan pivot, support resistan, area supply and demand sama, ya kita masih wait and see dulu. Kita tunggu ke level di area kuning ini dan area yang ada di atas ini. Dan ini jangan lupa, area ini sebagai batasan kita, dia akan break body candle di area yang ini 2350.647 ataupun dia akan break di area ini di 2264.331 ya. Jadi kita masih wait and see untuk area-area tersebut. Ya, kita masih manfaatin area-area pendek-pendeknya dia. Ya, kita masih dapat ambil kesempatan di situ. Tapi hati-hati, keep safety karena gold kondisinya masih dalam keadaan bullish dan geopolitik.
tahun ini adalah tahun geopolitik dan tahun pemilu negara-negara besar. Jadi kita harus hati-hati dengan area-area gold yang bisa jadi dia akan up jumping tinggi ataupun drop dulu baru dia akan up sampai sini. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa memastikan kapannya. Secara outlook-nya bisa dipastikan seperti itu atau bisa kemungkinan seperti itu, nggak dipastikan tapi bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan kita nanti harga kok sempat turun dulu di S1 monthly ataupun Fibo 618 atau area kita yang ada di bawah sini, kita bisa hold buy bisa sampai R2 monthly atau minimal ke R1 weekly. Ya, kalau kita bisa ke R2 monthly, kita tahu bahwa dari S1 monthly ke R2 monthly itu jaraknya berapa. Nah, bisa beli mobil dengan lot 0,1 ya kan. Jadi tapi tetap keep safety sesuai money management kita, range dana kita seperti apa, silahkan diatur sesuai dengan money manajemennya, atur stop loss-nya supaya tidak margin call ataupun nahan floating. Itu aja yang bisa saya sampaikan di video singkat kita yang saat ini karena gold kita masih wait and see di area-area yang memang masih kita pantau. Tapi sebelum sana coba kita ke market euro yen. Saya ada mapping di euro yen. Jadi teman-teman bisa ikut atau tidak pun nggak jadi masalah. Jadi silakan bisa dijadikan acuan untuk market yen-nya seperti apa. Jadi di market yen saya punya mapping di sini, di mana di sini ada rally base drop dan saya akan ambil di sini. Ya, di sini sebenarnya kalau mau teman-teman mau tadi ambil ada drop base drop itu bisa diambil di sini. Dan saya akan menggunakan drop base drop ini untuk area averaging saya yang kedua. Ya itulah cara saya menggunakan area averaging. Ya, ini di sini. Untuk area euro yen bisa ambil di TP1/1 di harga 165.902 dan TP1/2-nya di 165.022. SL-nya ada di 167.664 dan kita punya RIX sekian dan TP1 di sini, TP2 ada di sini. Kemudian USD JPY saya juga punya, teman-teman bisa follow ataupun tidak itu sah-sah saja. Jadi saya juga punya area di sini ada rally base drop yang polanya mirip dengan area euro yen. Jadi karena pairnya belakangnya sama yen, jadi kita ya mungkin sama. Ya itu namanya korelasi ya ke sana ya. Nah areanya ada di sini TP1/1 dan TP1/2 ada di situ. Misalnya hanya rally base drop, jadi kita bisa menggunakan area itu ataupun kita bisa ambil area yang di atasnya. Ya, tapi masih kita wait and see dulu. Yang penting kita punya SL. Ke Euro USD saya juga punya, teman-teman bisa follow ataupun tidak, itu boleh-boleh saja. Euro USD saya punya 2 area buy dan 1 area sell ya, which is di sini saya punya rally base rally yang saya akan ambil sini, tapi ini mepet sekali hampir kena ya. Tapi masih kita lihat bisa jadi dia ambil area buy kita yang di sini area sell dulu, nanti baru dia turun dan up lagi ya. Tidak ada yang tahu, kita punya 3 plan untuk Euro USD. Plan 1 untuk buy di area ini, plan 2 di area yang ini, dan plan 3 sell di atas ini. Nah, mana yang terjebak duluan ya kita tidak tahu. Kita tunggu saja. GBP USD. Kita juga punya GBP USD. Jadi kita punya marking di GBP USD. Nah, ini sudah muncul. Kita punya 2 area buy dan sell dan belum terkena juga buy-nya. Di sini kita ada drop base rally yang saya ambil juga di sini. Kemudian di sini kalau kita lihat ada apa sih kenapa saya ambil di area itu? Karena di sini ada drop base rally base drop yang sangat panjang. Ya, jadi bisa jadi kemungkinan harga akan masuk ke sana dan turun dulu. Jadi kita tidak tahu. Jadi kita lihat saja mana yang kena duluan, mana yang SL duluan ataupun TP duluan. Jadi kita punya 2 area untuk GBP/USD. Silahkan teman-teman boleh di-follow, boleh tidak. Itu saja dari saya. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen untuk video-video saya selanjutnya supaya tidak ketinggalan, supaya tidak ketinggalan mapping dari saya juga. Ya, tidak ada 100% benar, tidak ada yang 100% valid, semuanya berdasarkan analisa. Jangan jadikan ini sebagai patokan sinyal yang pasti benar, jadikan ini sebagai acuan saja
bahwa kita punya mapping dan kenapa mapping di situ sudah dengan alasan yang sangat-sangat jelas. Jadi kita hanya trading di area yang jelas dan terlihat, tidak trading dengan cara memaksa masuk ke dalam market. Itu aja, terima kasih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.